Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Handayani Sapitri dengan NIM 214105030009. Yang saya hormati Ibu Hikmatul Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Ekonomi Islam. Pada hari ini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi tentang konsep distribusi dalam ekonomi Islam. Baik, untuk materi-materinya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Kepada teman-teman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Savitri dengan NIM 214140300008. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang pengertian distribusi dalam ekonomi Islam. Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia di samping produksi dan konsumsi. Dorongan Al-Quran pada sektor distribusi telah dijelaskan secara eksplisit. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Dalam pandangan Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Dalam ekonomi mikro Islam, distribusi adalah bagian penting dalam rangka membentuk kesejahteraan bagi seluruh umatnya. Islam menuntun umatnya mengedepankan moralitas dalam melaksanakan perekonomian untuk mencegah adanya sifat-sifat egoisme dan kikir agar tidak terjadi adanya kesengajaan di antara orang yang mempunyai materi berlebih dengan orang yang kekurangan. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu untuk mensejahteraan dirinya tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Windu Adi Saputra, NIM 214105030026. Saya sebagai pemateri ingin menerangkan tentang distribusi menurut beberapa ahli. Menurut Soekartawi, distribusi ialah aktivitas menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa supaya sampai ke konsumen akhir. Dan menurut As-Sauri, distribusi ialah kegiatan memindahkan produk dari sumber ke konsumen akhir dengan saluran distribusi pada waktu yang tepat. Dan menurut Basu Swasta, distribusi ialah saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri atau ke konsumen lain. Jadi kesimpulan menurut beberapa ahli bahwasanya distribusi suatu pemasaran barang sampai tujuan ke konsumen dengan waktu yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Khalifah dengan NIM 214150300007 akan memaparkan pengertian strategi distribusi. Pengertian strategi distribusi menurut Profesor Stewart DKK, yaitu strategi distribusi adalah strategi penyediaan barang-barang bagi para pelanggan potensial. Definisi ini masih bersifat sempit dan istilah barang sering diartikan sebagai suatu bentuk fisik atau mengirimkan barang dan jasa supaya sampai ke konsumen akhir. Menurut Komaruddin Sastrodipayra mengemukakan strategi distribusi dapat didefinisikan dengan beberapa cara, yaitu 1. Distribusi adalah gerakan barang. 2. Distribusi mencakup kegiatan yang luas. 3. Distribusi berkaitan dengan arus fisik suatu produk dan produsen ke konsumen. 4. Distribusi dalam manajemen. Sedangkan menurut Alex S. Nitisometo mengemukakan saluran distribusi adalah lembaga distributor atau lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Nisdawati dengan NIM 214105030028. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dalil distribusi. Yang pertama, sistem distribusi yang bersifat komersial atau melalui mekanisme pasar. Bagi kalangan yang mempunyai kekuatan atau daya beli yang memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan sistem distribusi yang bersifat komersial, yaitu lewat mekanisme pasar atau proses ekonomi biasa. Adapun dalil mekanisme ini berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang tertera sebagai berikut, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Menurut Yusuf Qaradawi dalam bukunya Daur al-Qiyam Akhlaq fi al-Iqtisadi al-Islami yang dikutip oleh Amalia, bahwa ada 4 aspek keadilan distribusi melalui proses ekonomi ini, yaitu pertama, gaji yang setara bagi prakerja. Dalam distribusi pendapatan, melalui pola hubungan perburuan ini prakerja diposisikan sebagai mitra sehingga ia berhak atas upah dan gajinya. Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, berikanlah upah atau orang upahan sebelum kering keringatnya. Kedua, profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme mudharbah maupun bagi hasil atau profit sharing. Untuk modal dana melalui mekanisme musyarakah. Dalil distribusi pendapatan melalui pola kemitraan usaha ini diantaranya Quran Surat Syahad 24 dan Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Ketiga, biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya. Keempat, tanggung jawab pemerintah teksit dengan peraturan dan kebijakannya. 2. Distribusi dengan sistem yang berdimensi sosial. Keadilan distribusi membutuhkan suatu kondisi yang dapat menjamin terciptanya kesempatan yang sama pada setiap individu, sebab di samping distribusi pendapatan dan kekayaan yang dilakukan dengan aktivitas ekonomi yang wajar dalam transaksi jual beli dalam Islam diakui juga sistem yang berdimensi sosial, yaitu Islam menciptakan untuk memastikan keseimbangan dan pendapatan di masyarakat. Mengingatkan tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh. Islam memastikan distribusi bagi mereka dalam berbentuk zakat, infak, dan sedekah yang bersifat tidak mengikat sebagai alat distribusi. Zakat merupakan tindakan diri sosial yang merupakan kewajiban moral dari kelompok kaya untuk mendukung mereka yang miskin dan yang tidak beruntung di mana mereka tidak mampu membantu dirinya sendiri. Adapun ayat sebagai berikut yang artinya, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Ayat ini menegaskan tentang pentingnya keadilan dalam distributif, karena keadilan merupakan isu sentral yang paling asasi dalam Islam. Secara tegas, ayat ini menolak terkonsentrasinya kekayaan hanya pada segelintir orang. Secara implisit, agar distribusi atau peredaran kekayaan lebih merata, harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh publik dengan mengakui hak kepemilikan individu dan melarang monopoli. Karena dalam Islam, harta berfungsi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sofiatul Umama dengan NIM 214105030025. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan distribusi ekonomi Islam. Ekonomi Islam datang dengan sistem tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan dan mengikuti alur politik. Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tujuan dakwah, yang kedua tujuan pendidikan, dan ketiga yaitu tujuan sosial, dan yang keempat adalah tujuan ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dakwah dan juga tujuan pendidikan. Sedangkan tujuan sosial dan juga tujuan ekonomi akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, tujuan dakwah. Di sini yang dimaksud dakwah yaitu dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Contohnya yaitu mu'alaf di dalam zakat.
di mana mu'alaf itu ada kalanya orang kafir yang diharapkan keislamannya. Sebagai sistem distribusi dalam ghanimah dan fa'i juga memiliki tujuan dakwah yang jelas. Nah, yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Secara umum bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, sedekah, dan juga mementingkan orang lain. Yang kedua yaitu mensucikan diri dari akhlak tercela, seperti kikir, mementingkan orang lain, dan sombong, seperti itu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febriani dengan NIM 214105030027. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan tentang tujuan sosial dan tujuan ekonomi. Yang pertama yaitu tujuan sosial. Tujuan sosial dalam distribusi sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan dan menghidupkan prinsip solidaritas. Yang kedua, mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di masyarakat. Yang ketiga, mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat. Adapun tujuan ekonomi dalam Islam mempunyai tujuan yang penting, diantaranya 1. Pengembangan harta dan pembersihannya. Yang kedua, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan cara melakukan kegiatan ekonomi, seperti memberikan peluang bagi yang membutuhkan pekerjaan. Yang ketiga, andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi. Dan yang terakhir, penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi, misalnya ketika sebagian harta orang kaya diberikan untuk kemaslahatan orang-orang miskin. Jadi seperti itulah konsep distribusi dalam ekonomi Islam. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi pada hari ini. Selanjutnya bagi teman-teman yang kurang memahami, silakan bertanya pada form yang telah disediakan di LMS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.